cukup. Yo, what's up yo, wadidaw wagacau dugusti. Jumpa lagi dengan saya Bayu Prakoso, Branch Manager Milenial. Salam kenal semua. Saya Bayu Prakoso. Saya adalah member dari Komisi Chapter Jogja. Dan sehari-hari saya sebagai seorang kepala cabang di Suzuki Pusat Laksda Adi Sucipto, Yogyakarta. Ya, hari ini adalah hari yang sangat spesial buat seluruh sales di Indonesia. Kenapa? Karena hari ini bertepatan dengan ulang tahun ke-9 Komunitas Sales Indonesia. Ya, dalam beberapa jam ke depan saya akan memandu jalannya acara. Jadi jangan kemana-mana, pantangin terus monitor komputernya dan juga layar handphonenya sampai habis. Saya mewakili Komisi Chapter Yogyakarta mengucapkan selamat datang di Jogja. Tarian ini menceritakan tentang kisah kasih seorang putri nan cantik jelita yang sedang berkecamuk kegalauannya. Hal tersebut dikarenakan sebentar lagi dalam waktu yang dekat akan dipersunting oleh pemuda tampan rupawan yang sudah beberapa bulan ini menjadi kekasihnya. Kegalauan tersebut bermula dari dua sahabat dekatnya yang menasehati sang putri. Dua sahabat tersebut bersikeras supaya sang putri mengurungkan niat, membatalkan dan menolak saja pinangan pemuda tersebut, dikarenakan profesi sang pemuda hanyalah seorang sales di sebuah perusahaan. Dengan nada yang nyinyir, sahabat tersebut berusaha mempengaruhi bahwa profesi sales merupakan pilihan yang memalukan. Tentu saja sang putri menjadi bersedih. Dia hanya bisa menangis dan meminta sahabatnya meninggalkannya, sembari dia memikirkan apa yang dikemukakan sahabatnya. Dalam kondisi yang tak karuan dan hati yang berkecamuk, sang putri menangis sejadi-jadinya hingga terdengar di telinga sang pemuda. Sang pemuda bergegas menemui kekasih hatinya. Dengan secepat kilat menghampiri sang putri dan mencoba mendekati, menenangkan hati kekasihnya. Namun ternyata sang putri tidak seperti biasanya. Kemesraan yang selalu dilakukan saat menyambut kedatangannya kini sirna, berubah jadi menjauh dan terus menjauh. Sambil sang putri mengatakan bahwa dia begitu malu jika mempunyai calon suami yang berprofesi sebagai sales. Dia mengatakan bahwa sales tidak mampu memberikan masa depan yang jelas. Dia tidak tega jika suaminya kelak dijauhi orang-orang, ditolak sana-sini karena saat menawarkan produknya, justru dia menjadi jauh dari keluarga dan sahabat-sahabatnya. Sang putri meminta untuk menunda pernikahan atau bahkan dibatalkan saja jika sang pemuda masih berprofesi sebagai seorang sales.
Salesman sejak dahulu kala selalu dikategorikan sebagai pekerjaan nomor 2 atau pekerjaan terakhir lah kalau seorang tidak punya pekerjaan, ya. Karena apa? Image seorang salesman sejak dulu kala itu sudah terbentuk negatif, ya. Kita akan lihat contoh sales yang merusak citra dari salesman di Indonesia. Tonton videonya. Shus. Lo tahu gue kerja apa? Gue kerja sebagai sales. Itu dia. Gue itu jadi sales, gimana ya kalau gue bilang, intinya begini. Gue pernah prospek 4 orang sekaligus. Hanya 1 yang nolak gue. 3-nya sih nggak nolak. Cuma langsung ninggalin gue aja sih, sob. Di kantor gue belajar arti kesabaran setiap hari. Kantor gue masuk itu jam 7. Teman-teman jam setengah 7 buru-buru berangkat. Tapi karena gue sabar, gue orangnya nggak terburu-buru. Paling jam 8 baru berangkat. Tapi anehnya, bos gue yang nggak sabar. Gue sering dimarahin, katanya itu namanya telat, bukan sabar. Karena gue trauma dimarahin bos gara-gara sering masuk telat. Gue yang megang prinsip tidak akan melakukan kesalahan 2 kali. Maka jika gue berangkatnya telat, maka pulangnya gue nggak mau telat lagi. Teman-teman belum pulang, gue udah pulang duluan. Terbukti nilai tes gue di kantor, mau ujian apapun lah, training dan lain sebagainya, gue nggak pernah dapat nilai 5 apalagi 6. Ya palingan 4 atau 3 sih. Bahkan kalau misalnya lagi tes produk knowledge di kantor, gue selalu dapat nilai 10. Tapi gue juga nggak pernah sombong. Dan gue nggak pernah bangga. Soalnya teman-teman gue banyak yang dapat nilai 100. Nah, gue dulu pernah nih ketemu sales, gue beli barang nih, anggap aja gue beli barang harga 100.000, dijamin Pak, garansinya 1 tahun. Saya jamin garansi 1 tahun. Nah, tiba saatnya waktu itu beberapa bulan, kok barangnya yang dipakai mulai rusak nih. Nah, gue datang sales, nomornya sudah nggak aktif. Aduh, nomornya sudah nggak aktif, di telepon sudah tidak bisa. Ya sudahlah, gue coba bawa ke service centernya. Gue cari-cari service centernya, nggak ada loh. Service centernya ternyata di Cina. Bagaimana kita mau kirim barang ke Cina, ongkos kirimnya melebihi harga barang kita yang tadi. Aduh, banyak sales yang begini merusak profesi sales. Sampai gue kejadian bener-bener ketemu sales jual selang LPG datang ke rumah gue. Nah, waktu itu bukan gue yang menerima, karena mama gue yang terima. Mama gue nggak ngerti alasannya. Mereka mau bersihin kompor kita gratis. Terus mereka akan kasih edukasi kenapa kebocoran itu terjadi dan sebagainya. Ya karena gratis ya gue nggak urusin sih. Tapi makin lama kok percakapan makin lama nih. Ternyata mereka jualan dong. Gue kan tahu mereka akan jualan apa. Mereka jual selang. Masalahnya yang menjadi gue benci adalah jual selangnya mau kabur. Gue mintain kartu nama nggak boleh, minta nomor telepon nggak boleh, gue bilang beli nanti nggak boleh. Harga selangnya itu 80.000. Gue cek di Tokopedia dan teman-temannya 18.000, 20.000, naikin 300%. Ini sales atau lintah darat? Ditolak marah, mau matanya sudah melotot semua. Ya gue mundur aja, gue sudah bilang gak usah terima. Itulah keresahan yang dialami Bapak Deddy Budiman melihat banyaknya pandangan-pandangan negatif tentang seorang salesman, membuat Pak Deddy Budiman mendirikan komunitas sales Indonesia yang bertujuan untuk mengangkat citra dari sales di Indonesia. Oke, tonton video ini. Halo, semangat pagi teman-teman sales seluruh Indonesia. Pagi. Selamat datang di Yogyakarta. Ini bersama, saya perkenalan dulu ya. Saya Sekar. Saya Deta. Saya Ohi. Kita dari Komisi Charter Jogja yang
sebagai panitia acara kali ini ya Mbak Iya, ya. kebetulan sebagai tuan rumah ya untuk Iya. penyelenggaraan hari ulang tahun ke-9 komisi. Kita luar biasa sekarang ini memakai YouTube Premiere karena itu tadi kita belum boleh kumpul bersama di Yogyakarta yang sebelumnya tahun demi tahun ada di mana aja sih Mbak? Ingat nggak Mbak yang terakhir di mana? Kalau yang terakhir kita ada di Balikpapan. Di Balikpapan. Ya, kita roadshow, biasanya kita roadshow setiap tahun itu berbeda tempat. Tapi karena ini suatu hal yang di luar prediksi kita, ya kita bikin sesuatu yang berbeda. Nah, tapi yang pasti selalu ada Pak Deddy Budiman kan Pasti, sebagai itu founder harus, gitu ya. iya. Jadi nanti kita panggil dan sapa Pak Deddy Budiman. Halo Pak Deddy. Halo Pak Deddy. Halo Pak Deddy. Semangat pagi Mbak Sekar, Mbak Omi, teman-teman Komisi Jogja dan teman-teman sales seluruh Indonesia. Wah, luar biasa sekali ya diwawancara khusus nih dari Jogja. Oke, Mbak Omi, Mbak Sekar dan teman-teman sales seluruh Indonesia berbicara soal mimpi. Kenapa sih komunitas sales Indonesia lahir tanggal 11 bulan 11 2011? Sebenarnya ini berawal dari sebuah kesedihan. Iya. Nggak kalah seru deh sama drakor-drakor yang ibu-ibu tonton semuanya ya. Jadi satu waktu ketika saya menjadi seorang trainer pemula di tahun 2011 awal, saya membawakan training di Kota Medan. Dan pada saat training, saya bertemu dengan satu orang top sales di perusahaan tersebut. Kemudian saat break kami berbicara. Dan saat berbicara, top sales di perusahaan tersebut menceritakan bahwa dia bekerja di perusahaan sebagai top sales karena prestasi yang luar biasa, bisa punya rumah lebih dari satu, punya mobil lebih dari satu. Karena itu, mertuanya pun bertanya kepada top sales ini, kamu kerjanya apa? Kok duitnya banyak seperti itu? Lalu tahu gak apa teman-teman sekalian respon dari top sales ini? Dia berkata kepada mertuanya, iya, ibu, bapak, saya kerjanya sebagai kontraktor. Pada saat itu dia ketawa. Saya juga tertawa kecut. Kenapa? Karena seorang top sales yang hebat, yang duitnya banyak karena jualan, mengaku pada mertuanya seorang kontraktor. Pulangnya saya training, saya berpikir, kenapa ada begitu banyak orang sales yang malu menyebut dirinya seorang sales? Maka tidak aneh kita sering bertemu, ada orang sales ngaku sebagai seorang apa? Marketing, agent, bisnis eksekutif, dan berbagai hal lainnya. Kenapa tidak disebut dengan sales saja? Nah, teman-teman sekalian, akhirnya itu yang menstimulus saya untuk melakukan sesuatu. Tak lama setelah kejadian itu, saya mengajak kepada teman-teman saya, peserta training, dan orang-orang sales yang saya kenal, saya bilang, mau nggak kita melakukan sesuatu? Yang singkat cerita, di awal November ada beberapa yang memberikan respon, termasuk Ibu Aster, Ketua Umum pertama, yang saat ini beliau sedang sakit, kita doakan supaya beliau cepat kembali sembuh ya. Kita akhirnya tanggal 11 bulan 11 tahun 2011 mencanangkan sebagai hari lahirnya komunitas sales Indonesia. Jadi karena keprihatinan kami, ada begitu banyak orang sales yang tidak bangga dengan profesinya, maka kami ingin mendorong dengan komisi ini ada lebih banyak orang yang bangga sebagai sales. Tidak perlu bersembunyi di balik jabatan-jabatan lain. Cukup katakan, kami orang sales. Dan teman-teman sekalian, seiring dengan waktu, komisi yang dulunya hanya komunitas, akhirnya berubah menjadi asosiasi sales Indonesia. Mengapa? Karena kami ingin bisa memberikan dampak yang jauh lebih besar. Bisa membantu anak-anak SMK supaya mereka mengerti tentang dunia sales, dan juga bisa berkontribusi lebih banyak dengan menjadi asosiasi ini. Jadi Bapak Ibu, teman-teman sales seluruh Indonesia, hari ini adalah hari yang istimewa. Saya Deddy Budiman selaku founder komunitas sales Indonesia mengucapkan terima kasih untuk dukungan yang telah diberikan oleh Bapak Ibu dan teman-teman sales seluruh Indonesia, sehingga akhirnya mimpi untuk menjadikan profesi sales sebagai profesi pilihan terbaik bisa terwujud pada hari ini tanggal 11 bulan 11 tahun 2020. Mengapa? Karena hari ini telah dikukuhkan, dideklarasikan sebagai hari apa? Hari Sales Indonesia. Mari teman-teman di seluruh Indonesia, mari teman-teman sales, kita tunjukkan bahwa sales adalah profesi terhormat. Dengan menjadi sales yang hebat, menjadi sales yang berprestasi, kita mendukung kemajuan ekonomi Indonesia. Dan teman-teman sekalian, semua orang sales sebenarnya adalah pahlawan Indonesia. Mengapa? Karena dengan kontribusi omset yang kita berikan, perusahaan makin berkembang. Ketika perusahaan makin berkembang, ekonomi Indonesia makin berkembang. Maju terus sales Indonesia, biarlah dengan hari sales Indonesia ini, kita lebih semangat dalam menjual, kita lebih semangat dalam menjual dengan benar, mempunyai integritas. Salam sukses, tetap semangat untuk jualan.
Sales Indonesia, buatlah sebagai sales, berjuang membangun negeri. Kami Sales Indonesia, pantang menyerah, berikan yang terbaik. Kami Sales Indonesia, menjaga integritas, membangun dunia usaha, menggapai cipta, membawa citra. Kamilah Sales Indonesia. Kami Sales Indonesia, bangga sebagai sales, berjuang membangun negeri. Kami Sales Indonesia, tidak pantang menyerah, berikan yang terbaik. Kami Sales Indonesia, menjaga integritas, membangun dunia usaha, menggapai cipta, membawa citra. Kamilah Sales Indonesia. Sales Indonesia, bangga sebagai sales, berjuang membangun negeri. Kami Sales Indonesia, tidak pantang menyerah, berikan yang terbaik. Bersama Komisi Komunitas Sales Indonesia, Rumah Sales Indonesia, menggapai cipta, membawa citra. Kamilah Sales Indonesia. Belajar bersama, berbagi bersama, profesi sales yang terbaik. Kamilah Sales Indonesia. So, teman-teman tahu kan bedanya sales yang bergabung dengan komisi dan sales yang tidak bergabung dengan komisi. Oke? Jangan sampai kayak yang nggak ikut di komisi ya. Halo. Angkat sih. Halo, Bang Dedel Cak Parti di sini. Nah, diangkat. Halo. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Halo, Cak Halo, Parti. Andalan gorek. Ya Allah. Siapa ya iki yo? Mos Apa iki? kali mbak aku. Aku Saskia. Oh, Saskia. Ya apa kabarmu, Ning? Saiki, Ning? Ya, iki kabarku. Ngones pokoknya, Cak. Loh, lah kok ngenes ngono? Iku sik nang mobil ya, kon yo. Iya, aku sik ning mobil iki. Sik nyeles mobil. Iya, ya apa Corona, saya? Cak, kabeh angel lah. Target. Penjualan baru 1 mobil. Targetnya 8 mobil. Insentif amsyong. Tagihan kartu kreditku syarat-syarat durung tak bayar. Duh, Lah kok ya makanya ngenes iku. ngono ning yo. Apa? Aku arep utang sampean maneh. Oh, kate utang. Gak apa-apa ya, Cak. Yo, gak apa-apa sih, tapi yo iku apa? Bunganya rada gede lho, Ning. Loh, soal bunga iku los dol. Beres, masih bunga tinggi tak bayar. Sini. Yo. Iya nih. Hei, Mbak Rica. Selamat Pagi, Mbak Saskia. Iya. Saya jalan dulu ya. Silakan. Monggo. Sopo, Ning? Rica. Supervisor anyaran sok rajin. Anak kemarin
sore udah jadi supervisor. Harusnya kan pantesan saya tuh, Cak. Lo diangkatku cuman gara-gara rupanya ayu koyo Nela Karisma sih nyanyi dam aku padamu. Wah, ayo lah aneh. Tarik ses. Semongko. Emang paling itu dodolannya akeh paling ini. Ya, Makanya. dia jualan itu baru 1 miliar setiap bulan. Ya, saya kan sudah 5 miliar. Harusnya saya dong yang lebih layak. Iya nih. Emang awakmu dodolan 5 miliar itu yo per bulan 5 miliar ngono ta? Iya. Ya, enggak sih. Saya jualan 5 miliar tuh dalam 3 tahun. Oh, 3 tahun 5 Tapi miliar. kan 5 miliar. Tetap saya dong yang layak. Oh iya, kayak Rica nih. Tuh kan Ganes, makanya jualan. Jangan kebanyakan gibah. Dari seorang sales itu harus banyakin jualannya, bukan banyakin gibahnya. Kata Pak Deddy Budiman, seorang sales itu harus punya ambisi. Ya jadi sales yang ambisi. Rezeki memang sudah diatur sama Tuhan dan kita wajib untuk mengejar rezekinya kita. Kita wajib untuk mengejar impian dan cita-citanya kita. Gimana caranya? Biar bisa menjadi seorang sales yang hebat, kalian harus ikut komunitas yang bisa memberikan nilai positif untuk kalian. Kalian juga harus belajar menjadi orang yang sukses di orang-orang yang sukses juga. Jadi tetap semangat untuk jualannya, stay healthy, stay happy, semangat jualan, happy selling. Nah, sudah senang-senangnya jualan, sudah diajarin berbagai macam cara untuk jualan, tinggal mengantongi banyak uang. Tapi sayangnya di awal tahun 2020 ini ada tragedi besar melanda dunia. Virus Corona yang meluluhlantahkan perekonomian di seluruh dunia termasuk Indonesia. Begitu pula dengan nasib para sales yang hancur terkatung-katung. Oke, kita tonton videonya. Sales ngenes. Halo Pak, selamat siang Pak. Ya Mas, gimana? Pak, yang kemarin penawaran gimana Pak? Itu masih kemahalan, harganya masih kurang cocok itu. Aduh Pak, kan itu Bapak tahu sendiri 11 kali loh saya presentasi di kantor Bapak. Bapak tahu sendiri profit saya berapa Pak. Itu asal jalan aja proyek itu Pak. Yang penting karyawan jalan, saya udah terima kasih banyak itu Pak. Iya Mas, aku tahu. Tapi harganya tetap masih kemahalan itu. Ya wis, besok ketemu saya ya. Besok pagi Rebo ya Pak? Ya, pagi sebelum saya ke kantor. Oke Pak, oke. Bener ya Pak ya, terima kasih nih Pak. Ya. Permisi. Nanti. Pak maaf Pak, janjinya Pak Rebo pagi Pak. Lusa ya Mas, lusa. Saya kantor dulu, sibuk. Lusa ya. Besok lagi.
Tapi jangan khawatir bro, kita sekarang punya vaksinnya yang kita sebut Simsalabim. Oke, semua come on, say it. Simsalabim. Simsalabim. Halo teman-teman komisi, time flies so fast and it is now our 9th anniversary, our 9th birthday. 9 fantastic years have gone by. Thank you for being part of our komisi family. This year is very challenging dan tahun inilah di mana kemampuan kita, ketangguhan kita teruji dan benar-benar diuji. Dan di tengah-tengah kesulitan selalu ada peluang. Jadi buka mata, buka hati, lihat peluang. And to be able to seize new opportunities, you need to learn new skills. Jadi saya hanya tinggalkan satu pertanyaan buat Anda. Keluar dari masa COVID, akankah posisi Anda, kemampuan Anda lebih tinggi, lebih bagus daripada sebelum COVID? Mestinya demikian. COVID should make us stronger, should make us more capable, more skillful. Okay, so I wish you very best. Happy 9th anniversary to Komisi. Merubah intimidasi menjadi inovasi. Taruhlah seekor katak dalam sebuah panci berisi air, lalu panaskan panci tersebut perlahan-lahan. Katak itu akan duduk tenang sampai mati terebus. Douglas Melton dari Harvard University melakukan penelitian tahun 1995 dan hasilnya adalah katak akan meloncat sebelum airnya terlalu panas. Teman-teman saya seluruh Indonesia, apakah Anda terintimidasi oleh keadaan saat ini? Dalam kondisi apapun, seorang sales haruslah menjadi bola basket yang memantul tinggi ketika dibanting ke bawah. Walt Disney menciptakan karakter Mickey Mouse dalam kondisi ia ditinggalkan oleh partner bisnisnya. Ia kehilangan hak atas karyanya, dan ia harus menjual rumahnya untuk bisa memproduksi film pertamanya. Tapi ia tidak tinggal diam. Ia melakukan perubahan, dan ia melakukan yang terbaik. Ia merubah intimidasi menjadi inovasi. Saya Indra Diwijaya, Ketua Umum Komunitas Sales Indonesia. Apakah pernah seorang sales merasakan pernah melakukan kesalahan? Saya sebagai pemimpin pernah melihat dan merasakan kesalahan daripada bawahan pada saat dia membuat harga. Dan yang lebih parah lagi, harga ini disubmit. Pada saat disubmit, akibat kurangnya quality pada saat itu kontrol terhadap harga dan kita anggap bahwa karena dia sudah biasa sehingga kita berasumsi itu pasti akan tidak ada masalah sehingga kesalahan itu membuat bumerang yang luar biasa. Dampaknya adalah kita pemenang tender. Tadi pada saat pemenang tender itu harusnya kita menjadi untung yang lebih, tetapi kita harus mendapatkan itu harga BEP dan syukur BEP. Tapi bagaimana sekarang diolahnya pekerjaan itu sehingga bisa menjadi servis baik, tapi tidak menjadi rugi sekali. Tapi artinya disitulah dibutuhkan seorang pemimpin pada saat staffnya membuat kesalahan, dia harus meng-coaching anaknya. Sahabat komisi, selama ini definisi sukses itu adalah keberhasilan mencapai cita-cita atau mendapatkan sebanyak-banyaknya. Bagi kita, lebih tepat adalah memberikan sebanyak-banyaknya, bukan mendapatkan sebanyak-banyaknya. Karena Tuhan menciptakan manusia agar kita menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dan lingkungan. The more you give, the more you get. Energi takut dan action. Teman-teman, banyak sekali di luar sana mereka takut, banyak sekali yang mau menjadi seorang sales. Kenapa? Karena mereka mempunyai cara berpikir bahwa profesi sales adalah profesi yang rendah sekali, bahkan malu, sering ditolak-tolak. Tetapi ternyata di luar sana banyak orang-orang sukses juga itu berasal dari para sales sebenarnya.
Nah, mari kita ngerubah cara berpikir kita. Banggalah jadi seorang sales, cintailah pekerjaannya, cintailah produknya, cintailah perusahaannya, cintai juga customernya. Maka energi cinta itu akan berbalik kepada kita. Kesuksesan pun akan mengikuti kita. Nah, lakukanlah beberapa tips dari Tante Yani bahwa jadilah seorang, jadi fokus pada tujuannya, fokus, berani bermimpi besar, berani action. Berani bernetworking, berhubungan teman-teman, bernetworking dengan komunitas-komunitas yang positif, terutama komunitas sales Indonesia, komisi ya. Action. Selamat ulang tahun komisi ke-9, sukses, jadi berkat terus, luar biasa dahsyat. Bye. Pernahkah Anda merasa ditinggal sendiri, lalu Anda merasa loneliness? Saya rasa hampir semua orang atau semua salesman tepatnya, dan kita sebagai pemimpin, kita pernah merasakan seolah-olah kita sendirian. Kita merasa kesepian karena kita merasa ditinggalkan oleh orang-orang lain. Tapi seorang pemimpin, dia harus mempunyai satu kualitas, yaitu mampu memotivasi diri dia sendiri, walaupun dia merasa atau walaupun orang lain meninggalkan dia sendirian. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu memotivasi diri dia, mampu bangkit walaupun merasa tidak ada orang yang mendukungnya. Disitulah kenapa kita disebut pemimpin. Semangat pagi. Semua orang pernah melakukan kesalahan, baik kecil maupun besar, dan banyak di antaranya membuahkan kegagalan. Adalah hal yang manusiawi jika kita kesal, namun kekesalan yang berlarut-larut akan menyebarkan virus negatif di sekeliling kita. Virus negatif yang dimaksud adalah mengeluh ke sana, mengeluh ke sini, mengasihani diri kita sendiri, bahkan meminta orang lain untuk mengasihani kita. Ini sangat mengganggu atau annoying. Banyak hal di dunia ini yang terjadi di luar kendali kita. Namun kita dapat mengendalikan reaksi kita terhadap apa yang kita hadapi. Memandang sebuah kegagalan bukan sesuatu yang permanen. Karena satu kesuksesan bukan ditentukan dari berapa banyak kegagalan. Oleh karena itu, masa depan kita ada di tangan kita, dan kita bertanggung jawab atas masa depan kita tersebut. Jadi pilih mana? Annoying atau accountable? Semua tergantung di tangan Anda. Saya Daniel Trisno. Hai orang sales seluruh Indonesia, siapa di sini yang tidak merasakan bitter atau pahit atau masalah di dalam pekerjaannya? Dan siapa yang tidak mau bahwa bitter itu dapat kita ubah menjadi better, alias menjadi seorang yang lebih baik? Caranya bagaimana? Yang pertama, ketika Anda mengalami bitter, pastikan Anda berada di komunitas yang tepat, lingkungan yang tepat yang dapat memberikan Anda inspirasi, motivasi untuk terus berkembang. Dan yang kedua, sadarilah bahwa keadaan bitter atau masalah itu adalah cara Tuhan meningkatkan kualitas Anda. Artinya selamat bahwa Anda sedang akan naik kelas. Nah, karena itu, yang Anda perlu lakukan adalah tetap membaca sosmed atau di lingkungan yang tepat, baik-baik semua yang positif, dan Anda kembangkan lagi kemampuan Anda mencari solusi. Oke, selamat mencoba dan selamat ulang tahun Komunitas Sales Indonesia yang ke-9. Di masa COVID-19 ini, banyak sales menyatakan mereka impossible untuk mencapai target penjualan mereka karena memang banyak kendala dan halangan di lapangan. Tetapi apakah ada kesempatan untuk tetap menjual properti di masa sulit ini? Jawabannya tetap ada. Dan hal-hal penting apa yang harus mereka lakukan atau important yang harus mereka lakukan? Di antaranya mereka menghubungi, tetap menjaga hubungan dengan customer mereka. Mereka tetap memberikan rasa empati kepada customer mereka. Mereka tetap melakukan aktivitas penjualan. Mereka merubah pola pikir, pola kerja mereka. Bagaimana melakukan aktivitas penjualan dalam masa COVID ini dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Dengan melakukan hal-hal terus-menerus, hal yang impossible pasti menjadi possible.
Apa perasaan Anda kalau seorang memberikan data kepada Anda dan meyakinkan Anda, lalu Anda mengambil keputusan, kemudian beberapa hari kemudian Anda sadar bahwa data yang diberikan adalah tidak tepat, tidak akurat. Orang tersebut memanipulasi Anda. Anda merasa kecewa bukan? Kita sering menemukan ada beberapa orang sales memanipulasi customer untuk membeli, dan akhirnya pelanggannya kecewa. Tugas seorang sales adalah menjual, tapi bukan sekedar menjual, bagaimana pelanggan bisa membeli lagi. Jadi jangan sampai kita memanipulasi pelanggan. Tugas seorang sales adalah memotivasi pelanggannya supaya mereka mau beli di tengah keraguan yang mereka alami. Jadi, mari teman-teman sales Indonesia, kita menjual bukan dengan memanipulasi, tapi dengan memotivasi dengan cara dan kata yang benar. Seru banget ya, kita tadi udah nonton macam-macam dan terakhir dapat vaksin. Namanya vaksin apa, Mbak? Vaksin Simsalabim. Iya. Berarti kalau saat kita merasa letih, lemah, itu berarti harus gimana, Mbak Deta? Kita harus dikasih imun, dikasih vaksin. Apa Mbak meminta vaksinnya Mbak Sekar? Simsalabim. Sekarang, mari kita rayakan ulang tahun Komunitas Sales Indonesia yang ke-9. Dan juga hari ini, tanggal 11 November, kita akan peringati sebagai Hari Sales Indonesia. pelit atau gak mau, gak modal dikit yang ingin aku beri padamu doa tulus hati. Moga Tuhan melindungi kamu serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Moga Tuhan melindungi kamu serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Selamat ulang tahun. Happy birthday, Sport. Selamat ulang tahun. Buon compleanno. Selamat ulang tahun. كل سنة وانت طيب. سلامات ulang tahun. お誕生日おめでとう。selamat ulang tahun. Happy birthday. Selamat
Saya Sugiarto Santoso atau biasa disapa Bang Oki, selaku Ketua Dewan Pembina Komunitas Sales Indonesia atau Komisi dan Ketua Umum Apliknas serta Ketua Umum Apkomindo mengucapkan selamat ulang tahun untuk Komunitas Sales Indonesia yang ke-9. Semoga komisi semakin sukses. Amin. Saya juga mendukung untuk pencanangan Hari Sales Indonesia pada tanggal 11 November sesuai dengan tanggal lahir Komunitas Sales Indonesia yaitu 11 November. Selamat dan sukses untuk komisi. Saya bangga jadi Sales Indonesia. Terima kasih. Kami, Asosiasi Manajemen Indonesia, mendukung pencanangan Hari Sales Indonesia 11 November 2020. Kami dari AREBI, Asosiasi Real Estate Broker Property Indonesia, mendukung pencanangan Hari Sales Nasional Indonesia pada tanggal 11 November tahun 2020. Kami dari Hibindo, Himpunan Retail dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, mendukung pencanangan Hari Sales Indonesia pada tanggal 11 November 2020. Saya, Denny Widya, Direktur PT Limarci Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun Komunitas Sales Indonesia ke-9 dan mendukung pencanangan Hari Sales Indonesia 11 November. Kiranya Komunitas Sales Indonesia dapat terus berkarya bagi negeri ini. Saya Robani SRMP, Agent Asuransi Prudential. Saya bangga menjadi sales karena menurut saya tidak ada satupun usaha di dunia ini yang tidak membutuhkan sales. Oleh karena itu, saya mendukung adanya Hari Sales Indonesia agar semua masyarakat menyadari betapa penting dan mulianya profesi sales. Sukses untuk semua sales Indonesia. Kami Sales Director Indonesia dengan canangkannya tanggal 11/11 menjadi Hari Sales, kami sangat mendukung. Halo, saya Michael Yo, CEO Sukses Group Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun Komunitas Sales Indonesia yang ke-9 dan saya mendukung pencanangan Hari Sales Indonesia 11 November. Sukses selalu untuk Komunitas Sales Indonesia. Saudara ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke-9 untuk Komisi Komunitas Sales Indonesia. Semoga makin memberi kontribusi untuk bangsa ini dan semoga bisa senantiasa mengedukasi bangsa ini. Halo, saya dengan Joshua Sutanto dari Lightris Group dan Expander. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Komunitas Sales Indonesia yang ke-9. Wow, udah 9 tahun ya. Congrats dan semoga berjaya terus membesarkan komunitas sales yang menjadi sales terbaik di Indonesia. Juga saya mendukung banget untuk di tanggal 11 November ya, quadruple 1 nih, supaya menjadi Hari Sales Indonesia. Hari Sales ya, kita akan rayakan setiap tahun. Saya dukung banget pencanangan itu dan juga kita akan terus dukung semua aktivitas dari Komunitas Sales Indonesia dan juga semua sales karena kita bangga menjadi seorang sales ya, bahkan seorang sales yang konsultan yang membantu memberikan solusi untuk para customer dan klien kita. Thank you. Ulang tahun selalu menjadi momen yang begitu menyenangkan karena kita akan selalu mengingat untuk apa saja kenangan indah yang sudah kita lewati. Dan tentunya di momen yang begitu istimewa, saya Tommy Wong, Ketua Umum Billionaire Mindset Indonesia, ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Komisi Komunitas Sales Indonesia dan mendukung pencanangan Hari Sales Indonesia tepatnya tanggal 11 November. Selamat berulang tahun yang ke-9 bagi Komisi Komunitas Sales Indonesia, terus menginspirasi Indonesia dan berbagi manfaat bagi kami semua. Selamat ulang tahun. Hai, Dirgahayu untuk Komisi yang ke-9. Selamat ulang tahun. Semoga terus menginspirasi banyak orang sales. Jangan lupa, orang sales adalah ujung tombak di perusahaan yang membuat perusahaan berhasil. Oleh sebab itu, tetap semangat, tetap berjuang, dan Komisi Dirgahayu yang ke-9. Yes!
Kisah penolakan dari sang putri terhadap pujaan hatinya tentunya tidak membuat sang pemuda pantang menyerah. Bagi dia yang berprofesi sebagai sales, penolakan adalah makanan sehari-hari. Justru dengan penolakan, dia semakin bersemangat, semakin ingin maju, dan semakin ingin menaklukkan gadis pujaan hatinya. Dan benar saja, sang pemuda tersebut menceritakan tentang berapa pendapatannya, berapa komisinya yang begitu besar dari hasil penjualan dan dari hasil sales. Sang gadis terbelalak dan kaget. Ternyata profesi sales tidak seburuk yang dia kira. Ternyata profesi sales adalah profesi yang menjanjikan. Suatu ketika, sang gadis pun ingin diajarin untuk menjadi seorang sales. Dan pada akhirnya, putri dan pemuda tersebut menikah menjadi pasangan sales yang ideal. Keturunannya, anak, cucu, buyut, cicit, semuanya menjadi seorang sales yang hebat. Dan sampai hari ini, keturunannya juga bangga menjadi sales dan siap jualan. Dengan berakhirnya perayaan pada hari ini, maka kita sudah sampai di penghujung acara. Dan saya Bayu Prakoso, mewakili Komunitas Sales Indonesia Chapter Yogyakarta, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf jika ada kesalahan baik dari sengaja maupun tidak disengaja. Sampai jumpa lagi tahun depan. Adios, salam olahraga. Hidup komisi. Ingin bisa pakai jalan-jalan, bisa pakai naik odon, bisa naik posotan, bisa naik bandi bola, bisa naik berenang, bisa naik posotan ke Batu Maya. Terus 2000. Ini apa mama? Itu princess. Princess ini kak, princess. Fish 2000. Ini kak, fish 2000. Ini namanya buyun. Ini kak, Spiderman. Spiderman. Harganya 2000. Ini kak, unicorn. Baju unicorn. Ini kak, topi anak-anak ini. Topi. Fish 2000. Ini ada unicorn. Unicorn.